Hammer 200 Pro. Nah, Hammer generasi ketiga. Jadi ATP Hammer 200 itu sudah 3 generasi ya keluar. Yang pertama itu Hammer yang peleknya belum pelek racing. Terus dulu itu belum pakai winch. Terus dulu itu mesinnya masih mesin model tidur ya. Dan sekarang ini generasi ketiga sudah model mesin berdiri. Dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel YouTube Manny Mini Moto atau baru pertama kali melihat tampilan ATP 200 Hammer Pro ini terbaru di tahun 2024, kita akan jelaskan kembali. Nah, kita mau lihat body setnya dulu ya. Ini body setnya ini tampak lebar. Lebarnya ini kurang lebih 110 cm. Nah, jadi ini lebarnya lumayan 110 cm. Dan panjangnya ini 160 cm. Terus tingginya kurang lebih ini 120 cm sampai stang ya, sampai stang gitu ya. Nah, untuk jok, ini joknya jok cukup lebar dan ini juga cukup panjang dan ini bisa dibikin nyaman untuk posisi duduk berdua orang dewasa. Dan untuk yang duduk di belakang ini ada senderan jok. Yang selanjutnya, untuk ATP 200 Hammer ini sudah dilengkapi juga menggunakan rem cakram depan belakang. Cuma bedanya Hammer 200 Pro ini rem untuk belakangnya diinjak di kaki, di pedal di sini ya, kaki. Terus ini rem depannya itu rem cakram juga, tapi ini di tangan di atas ya. Dan untuk pengoperasian ini matic. Nah, ini ke belakang untuk mundur dan ini ke depan ini untuk maju. Seperti itu. Nah, model kokpitnya ini, model posisi duduknya ini memang enak sekali. Tangkinya besar, terus posisi duduknya enak, stangnya stang model 4 bar, gasnya gas model jempol. Sehingga kalau misalkan mengendarai ATP 200 Hammer Pro ini bisa dikatakan serasa bawa motor besar gitu ya, tapi rodanya 4 ya. Nah, ini ATP ini banyak digunakan di tempat-tempat off-road ya, tempat-tempat off-road. Dan juga ini bisa difungsikan juga karena khusus off-road, jadi ini bisa digunakan untuk di perkebunan, misalkan mau kontrol perkebunan ya. Salah satu contoh kan di kita itu kan banyak sekali perkebunan ya. Ada perkebunan perorangan atau perkebunan yang istilahnya milik pemerintah ya, seperti itu BUMD. Dan ini menurut saya sih bisa untuk menjangkau medan-medan perkebunan untuk mandor-mandor lah, misalkan untuk mengontrol perkebunan. Kalau jalan kaki kan di kebun ya capek juga ya dengan luasnya yang hektaran, tapi dengan ATP ini oke. Ini bisa menjangkau lumayan jarak jauh di medan off-road. Dan ini kalau misalkan mau melintasi perkebunan kan, namanya perkebunan itu biasanya ada kubangan air, ada lumpur. Itu dengan ATP 200 Hammer ini mampu menerjang medan seperti itu. Karena kenapa? Karena ini bannya sudah ban model off-road ya, bannya ban ring 10, jadi cukup besar. Dan ini kalau ada kubangan air di sekitar 50 sampai 60 cm, kalau 60 cm mungkin seginilah ya. Ini masih aman. Jadi karburatornya tidak akan terendam oleh air, karena yang menyebabkan mesin mati itu karburator kemasukan air. Nah, ini karburatornya karena mesinnya sudah mesin model berdiri, jadi ini lebih tinggi ya, supaya dilipas kubangan-kubangan itu. Dengan keuntungan dengan model mesin berdiri itu salah satunya, dengan mesin berdiri otomatis karburator itu lebih di atas, jadi lebih tinggi lagi ya. Oke. Dan ini teman-teman nggak usah khawatir, kan banyak yang nanya juga tuh, katanya ini di jalan lumpur kira-kira 4x2 kan, ini penggerak belakang, ini kan penggerak belakang. Kira-kira di jalan lumpur ini mampu nggak traksi, mampu nggak jalan di medan lumpur, sementara penggeraknya penggerak belakang aja.
Ini saya jelaskan ya. Untuk ATV 200 Hammer ini, meskipun 4x2, penggerak model 2 WD atau yang belakang aja 2 roda yang berputar, ini ada kelebihannya. Karena kenapa? Karena ini roda 1 dengan roda 2 yang belakang ini berputarnya bareng ya. Jadi tidak independen. Jadi kalau mobil pakai gardan diferensial itu sebetulnya ada ini juga, ada kelemahannya juga. Kalau misalkan pakai gardan yang independen, misalkan yang kiri muter, yang ini bisa diam. Itu kan yang disebut dengan independen. Nah, itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau yang model gardan independen, yang muternya di sini yang di sini muter, yang di situ enggak. Itu di jalan lurus, di jalan datar itu enak. Ya di jalan komplek itu enak memang. Jadi ke ban pun nggak cepat aus, nggak cepat habis. Tapi kalau di jalan lumpur itu lebih enak yang semacam perputarannya itu yang belakang itu rodanya bareng. Kalau di mobil-mobil off-road justru sengaja untuk di medan-medan lumpur biasanya dipakai locker. Locker itu kalau di mobil off-road fungsinya itu untuk mengunci as roda belakang, jadi roda kiri kanan itu muternya bareng. Ya, nah ini akan terjadi kalau misalkan independen muternya terpisah. Pada saat ada slip, ininya diem, yang kanan diem, yang ini muter. Jadi traksinya nggak bareng. Nah ini keuntungan yang menggunakan model as seperti ini, jadi berputarnya bareng. Paham ya mungkin ya? Jadi istilahnya traksinya lebih dapat kalau dengan model yang berputarnya bareng seperti ini. Tapi ini juga memang ada kekurangan juga kalau misalkan dipakai di jalan aspal, ini sering bulak belok, ini ban pasti cepat habis karena si muternya itu bareng. Otomatis pada saat muter ke kanan, ban yang kanan ini yang akan cepat kekikis. Ya. Atau yang kiri misalkan muter ke kiri, ini yang kiri ini akan punya tekanan kuat, dipaksakan, jadi nanti ke bannya yang cepat habis seperti itu ya. Memang ATV ini digunakannya untuk di medan lumpur. Jadi menurut saya di medan lumpur dengan kondisi 4x2 yang belakang aja yang muternya itu nggak masalah ya. Karena memang ini sudah bareng muter yang belakang gitu ya. Ya, tapi memang kalau misalkan mau pakai 4x4 ya boleh-boleh aja sih, ya lebih bagus sih emang pakai 4x4 yang semua rodanya berputar. Tapi menurut saya sih untuk sekelas ATV, ya kalau sekelas ATV meskipun belakang aja juga mampu berputar, beda dengan mobil. Kalau mobil memang itu harus 4x4 kalau di jalan lumpur ya. Kalau ATV seperti ini jalan lumpur ini tancap gaspol aja, jadi masih bisa jalan. Nah kalau memang terdapat nanti ada obstacle atau rintangan-rintangan yang cukup sulit dan memang terjebak tidak bisa jalan, ini kita udah dilengkapi dengan winch. Nah, winch elektrik ini nanti bisa dirilis, dikeluarin, nanti dicantolin ke winching dan nanti kita dibantu. Jadi dibantu pakai ini ditarik ya, ada winchnya. Oke, itu ya. Jadi saya jelaskan. Jadi memang kalau ATV Hammer ini cocok nih untuk dipakai di medan tanah ya, misalkan kalau tempat wisata sih udah pasti cocok lah. Tapi yang saya amati kalau misalkan ada perkebunan luas, daripada mengontrol kebun pakai motor-motor harian, mendingan pakai ini. Bisa juga pakai trail untuk mengontrol kebun yang cukup luas. Cuma mungkin pakai trail itu gimana ya? Kalau pakai trail harus yang mengendarainya itu fisiknya ya harus strong, harus kuat, harus yang punya stamina yang oke. Nah, biasanya sih yang pakai ATV ini juragan-juragannya mau mengontrol kebun. Kalau pakai trail kan capek. Kalau ini kan tinggal duduk manis, gas tinggal kita kontrol-kontrol aja. Bisa dilihat para petani atau para pegawai yang lagi bekerja di kebun. Jadi kita itu mungkin akan sering mengelilingi kebun kalau pakai ini. Karena emang satu juga nyaman dipakainya. Terus bisa menembus medan-medan yang sekiranya tidak bisa ditembus dengan nggak bisa ditembus, sekiranya kalau misalkan jalan kaki itu jauh atau pakai motor juga agak sedikit melelahkan, mendingan pakai ini. Oke,
Nah, ATP 200 Hammer Pro ini sudah menggunakan digital speedometer juga di sini. Nah, ini digital speedometer yang tipe terbaru ya. Ini Hammer Pro, jadi layarnya cukup lebar dan di sini ada indikator untuk maju mundur, ada indikator baterai, ada RPM, odometer juga ada ya. Ada di sini ada untuk jam. Dan di sini ada apa namanya? Ini winch tadi yang saya sebutkan ya. Ini winch untuk apa namanya, menarik winch kalau misalkan ada terjadi obstacle. Dan kalau misalkan kita lagi main di kebun, lagi bekerja di perkebunan, kita HP-nya ngedrop, jangan khawatir, di sini ada USB untuk mengecas HP nih di sebelah kiri ya. Nah, di sini nih. Jangan khawatir untuk mengecas HP yang lowbat misalkan ya. Nah, kita lihat kaki-kaki ya. Kaki-kaki bagian depan dulu nih. Nah, kaki-kaki bagian depan. Ini model lengan ayun atau sayap. Ini sayapnya ini cukup kokoh atas bawah, yang bawah ini menahan suspensi depan, dan juga ini sebagai nanti dudukan ke ball joint bawah, dan yang sayap atas ini sebagai penopang ball joint atas. Dan untuk di sayapnya ini di sebelah dalamnya, di sini disediakan ada nepel ini untuk memasukkan gemuk. Nah, biasanya ini kalau misalkan nanti udah kelamaan kan kering suka bunyi tuh. Bunyinya bunyi yang kurang nyaman, nanti ini bisa dimasukin gemuk supaya licin lagi, supaya nggak terjadi berisik bunyi-bunyi ya, seperti itu. Oke, kita lihat lampunya dulu. Nah, ini model lampu depannya. Ini lampu depan. Pertama ini lampu senjanya warna biru, lampu utama. Nah, di sini nanti ada model strobonya juga ya. Kalau nggak salah nih ada model strobonya juga nih. Nah, ini ada model strobonya. Keren lah. Ada lampu sennya juga. Nah, lampu sennya di sini ya. Lampu sennya. Terus kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya kita lihat. Nah, bagian belakangnya ini lampunya seperti ini. Terus lampu sennya ini sama kiri kanan. Dan untuk suspensi belakang ini satu ya, monosok, tapi ini cukup kuat juga, cukup besar. Dan ini ada kopel bandul kalau misalkan teman-teman ini akan dipergunakan di perkebunan. Ini bisa berfungsi juga untuk angkut-angkut ya barang-barang yang kecil-kecil lah, perkakas atau apa. Misalkan kita mau bikin gerobak, taruhlah kita bikin gerobak 1 meter lah ya, 1 meter lebar 1 meter, panjang 1,20 meter lah, misalkan mau bikin gerobak. Ini sangat mudah bisa dibikin di custom ya. Nanti pakai ban seperti ini, terus dicantolin ke sini, dan ini nanti bisa digunakan gerobak untuk angkut-angkut yang istilahnya perkakas atau apalah yang akan dibawa, bisa bermanfaat. Itu ya. Nah, ini mesinnya mesin 200 cc, penggerak roda belakang 4x2, dan ini Matic CVT, meskipun mesinnya berdiri tapi Maticnya Matic CVT. Oke, harganya ini masih tetap harganya di 33 juta. Gampang lah kalau misalkan nanti mau nego, tinggal kontak kita aja langsung, nego sampai deal. Harga masih fleksibel, masih bisa dinego-nego, belum termasuk ongkos kirim ya. Oke, yang berminat nanti langsung aja hubungi di nomor admin yang ada di deskripsi. Kalau misalkan mau langsung ke toko, silakan ke sini ke Mini Moto di Jalan Maijen Deli Kusuma, Sumanding Wetan, Kota Banjar, Jawa Barat. Oke, kita mau coba tes lagi ya. Nih, ATP 200 Hammer Pro, kita mau coba nyalakan. Suaranya halus banget nih. Coba mundur ya. Nah, kita coba mundur. Ini handbrake nih, tadi belum kesebut saya. Ini ada handbrake, rem tangan di atas ya. Mundur nih. Nih, bertenaga banget nih. Kita maju lagi. Nah, ini kan saya coba dites di jalan tembokan seperti ini ya. Memang kalau di tembokan itu, kalau dipakai di jalan tembokan seperti ini, akan terasa dedet gitu, karena bannya ban off-road. Jadi kalau misalkan lebih pengen nyaman itu, kalau untuk di jalan komplek, jalannya yang jalan tembokan seperti ini, misalkan aspal ya, mendingan pakai ban model aspal. Itu bisa dipesan sih yang model aspal.
Tapi kalau misalkan untuk di jalan tanah, mendingan pakai ini. Kalau di jalan tanah, kalau pakai ban aspal ya nggak cocok, nggak akan ada kekuatan untuk traksi. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang mau tanya-tanya harga, langsung aja ke nomor WA. Kalau di komen itu suka slow respon kalau di komen jawab-jawabnya ya. Jadi yang mau nanya-nanya ongkir, nanya-nanya apalah tentang ATV ini, langsung aja ke nomor admin, itu udah tertera di layar, dan juga di deskripsi itu ada nomor-nomor admin juga ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di next video.